Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 9 tentang ayo berinfak dan bersedekah dengan subtema makna berinfak dan bersedekah serta hikmahnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, amati gambar berikut ini. Yang pertama gambar apa yo? Yaps, ini ada gambar bantuan untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Yang kedua gambar apa yo? Yaps, ini gambar memberi bantuan kepada panitia pembangunan masjid. Yang ketiga ada gambar apa ayo? Yaps, ini ada gambar memberi sedekah kepada kaum duafa. Yang keempat, ada gambar apa yo? Yaps, ini ada gambar bersepakat membantu teman. Semua ini ada kaitannya dengan berinfak dan bersedekah. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, perhatikan cerita berikut ini. Randi mengajak teman-teman kelas 6 untuk menyumbang pembelian pupuk tanaman singkong, tanaman obat, dan bunga-bunga di halaman sekolah. Namun, ada teman yang setuju dan ada yang tidak setuju. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sebagai ketua kelas diminta wali kelas Pak Mansur untuk memelihara lingkungan sekolah. Bagaimana jika di halaman samping ditanam singkong dan tanaman obat, sedangkan di halaman depan ditanam bunga-bunga? Tanya Randi. Teman-temannya manggut-manggut. Bagaimana caranya? Tanya Rudi. Hari Sabtu dan Minggu kita minta izin untuk mencangkul dan tentunya dibantu penjaga sekolah. Jelas Randi? Oke, kami setuju. Tetapi bagaimana cara pemeliharaannya? Tanya Karim. Nah, teman-teman, bagaimana jika setiap kita menyumbang untuk membeli pupuk? Ungkap Randi. Randi, aku tidak setuju menyumbang untuk pupuk. Itu kan tugas penjaga sekolah, ucap Bondan kepada Randi. Aku juga malas nyumbang. Nanti kalau singkong itu sudah besar-besar, yang mengambil hasilnya penjaga sekolah. Malik menimpali. Jangan berburuk sangka kepada penjaga sekolah kita, jawab Randi. Randi, aku ada usul, ucap Karim sambil mengacukan tangannya. Ya Karim, silahkan. Randi mempersilahkan. Begini teman-teman, bagaimana kalau teman-teman yang memelihara ayam atau kambing membawa pupuk kandang? Jadi tak usah nyumbang uang. Jelas Karim? Wah, usul yang bagus itu. Aku setuju, ungkap Hikmah dan Kamila. Selaku wali kelas, Bapak Mansur setuju dengan ide siswa-siswinya yang kreatif untuk memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Bapak setuju, ide kalian bagus. Jika tanaman singkong tumbuh subur, bisa kita nikmati umbinya kelak.
ujar Pak Mansur yang sejak awal mengamati diskusi murid-muridnya. Iya anak-anak, selaku guru pendidikan agama Islam, Ibu Hikmah setuju dengan ide kalian karena tanaman singkong dan obat bisa disedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang atau jasa. Misalnya, ada yang butuh tanaman kumis kucing, lalu kalian memberikannya, berarti kalian sudah bersedekah. Jelas Bu Hikmah. Jadi, berinfak dan bersedekah tidak hanya di masjid saja ya, Bu Hikmah? Tanya Maryam. Benar Maryam, bersedekah dapat dilakukan di mana saja dan dengan apa saja, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Bu Hikmah. Alhamdulillah, Bapak Mansur dan Bu Hikmah setuju. Jadi, bagi teman-teman yang mau nyumbang dengan uang boleh, dengan pupuk kandang boleh, ada yang punya tanaman obat atau bunga silahkan dibawa agar dapat kita tanam di sekolah. Ungkap Randi bersemangat. Musyawarah kecil yang dilakukan Randi dan teman-temannya selesai setelah pembagian kelompok. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian di atas didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Talaq ayat 7 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 7. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya, seperti firman-Nya di dalam Quran surat As-Saba ayat 39 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Quran surat As-Saba ayat 39.
Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga, sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau, jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermatilah perbedaan keduanya berikut ini. Yang pertama, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya hikmah berinfak dan bersedekah. Cermatilah cerita berikut ini. Judulnya Suara dari Angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa, "Berilah air pada kebun si fulan." Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia, laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. "Nama saya Fulan," jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" tanya petani. "Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si fulan,' menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Laki-laki tadi memberi penjelasan. "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam." Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkan orang yang memberi infak dan sedekah.
terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya mencari rezeki. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah, serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Bahkan, sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.